Bung Adrianus, kalau mungkin Anda punya referensi, pembanding, atau pengetahuan tentang apa yang terjadi kalau di luar Indonesia terhadap anak-anak yang melakukan tindak kriminalitas di bawah usia 12 tahun. Konsekuensi hukum apa yang dijatuhkan kepada anak-anak seperti itu kalau Anda punya pengalaman atau pengetahuan soal itu? Jadi ketika saya fellow di Selandia Baru, sama seperti ini, ada 2 orang anak ya sudah dikuasai oleh alkohol lalu berantem gitu ya, lalu dikumpulkan. Tetapi menariknya adalah bahwa di negara-negara Barat, ya kita ambil contoh negara tetangga kita lah gitu ya, jarak sosial itu sempit, ya. Sementara di Indonesia itu seringkali kita bertemu dengan pelaku dan korban yang luar biasa jarak sosialnya. Strata ini ekonominya, statusnya, status sosialnya. sehingga kemudian kita seringkali tidak bisa korek, disiplin, fokus pada ini kerja anak yang melanggar hukum loh, begitu ya. Yang kemudian sering terjadi adalah bapaknya siapa, anaknya siapa, anaknya siapa. Dan kalau sudah begitu, wah udah Bapak lihat tuh, ya sudah spill over kemana-mana, sehingga kita tidak fokus lagi pada kasusnya. Ya kalau kita sebut saja misalnya kasus MDS misalnya, sebetulnya kan kita sebenarnya sebagai masyarakat sudah tidak disiplin kan. Kenapa? Karena sudah lalu mengaitkan ini anak siapa, ya, dan kemudian lalu sudah teralih pada tadi kekayaan bapaknya gitu ya. Nah, jadi Indonesia dikenal sebagai negara yang diskrepansi sosialnya luar biasa, ya. Nah, maka ketika tadi kumpul-kumpul tadi, Bu, normatifnya sih oke. Teorinya sih oke kita kumpul-kumpul, tapi begitu misalnya anak tukang beca ya dengan anak dosen misalnya gitu ya. Wah, saya kira susah untuk berkomunikasi secara baik karena pasti ada relasi kuasa. Nah, kita muncul istilah relasi kuasa di mana seorang anak tukang beca misalnya, kita ambil contoh saja yang ekstrim, lalu ya akan iya saja kan. Ya, ketika dari sebelah sana kemudian seorang yang lebih berstatus daripada dirinya. Nah, artinya sebetulnya restoratif justice yang tadi kita gadang-gadang dalam konteks ini seringkali kemudian berlangsung formalitas saja, begitu. Tapi sebenarnya kalau saya mau nambahkan untuk silakan. banyak kasus betul relasi tadi ketidaksamaan ya dalam status ada. Tapi kan di situ tidak cuma mereka yang hadir. Tapi misalnya ada KPAD, ada pihak-pihak lain yang memberi pandangan dan ikut dalam memberikan uruk rembuk. Jadi sebenarnya si ibu korban tidak sendirian dan kami juga misalnya kan pandangan kita tadi semuanya demi kepentingan terbaik bagi anak. Jadi anak siapapun dia sih sebenarnya dalam proses itu kalau melibatkan banyak pihak bisa. Nah, saya contohkan misalnya untuk kasus yang di satu daerah ya. Jadi dia ini polisi ini di Tasikmalaya ya saya sebutkan dan anaknya sudah meninggal gitu dan diduga bahwa ada pembulian di sana yang kemudian dinyatakan dia meninggal. Tetapi kemudian ini gimana kalau udah meninggal kemudian bagaimananya? Tapi polisinya itu bagus banget di pihak Polres mereka meminta supaya masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap ini. Jadi kedepannya bahkan keluarga ini kemudian rumahnya yang tidak layak itu akhirnya dibantu. Jadi bagaimana saling menyumbang. Iya, jadi kebetulan nih keluarga dari keluarga memang tidak berpunya dan punya 2 anak lagi dan memang nampak sekali bahwa ini juga kekurangan gizinya ada. Nah, akhirnya rumah yang tidak layak itu pun tidak punya jamban dan lain-lain. Itu masyarakat kemudian membantu. Jadi terjadi pemulihan. Pemulihan jadi keluarga korban pun akhirnya mencoba memaafkan semua ketika seluruh desa itu juga ikut membantu. Saya pikir ya itu memang mendidik masyarakat kita tidak mudah ya, tapi ada contoh-contoh baik. Menarik ya, warga masyarakat bersepakat untuk membantu. Tapi dalam kasus anak yang menjadi korban tadi TK ya. Di Mojokerto, sebaliknya. Jadi warga masyarakat merasa bahwa orang tua yang tidak terima anaknya diperkosa ini itu mencemarkan nama baik warga sehingga dia diusir, kira-kira begitu, ditekan. Tapi sebelum sampai ke nanti kita akan bicarakan bagaimana kemudian mediasi anak yang melakukan tindak kejahatan yang mengakibatkan jatuhnya korban. Saya tertarik dengan catatan dari Bung Adrianus Meliala ya mengenai relasi kuasa. Karena saya sampai hari ini masih kepikiran ada anak seorang musisi nabrak orang sampai meninggal,
kemudian orang tuanya datang mediasi, nanti dia akan menanggung lah biaya dari adik-adik atau saudara-saudara dari anak yang ditabrak ini. Kemudian belakangan kan muncul pernyataan dari orang tua, itu hanya awal-awal aja janji-janji itu, tapi tidak dipenuhi, ya. Nah, saya menganggap, jadi kalau, ini Bung Adrianus Meliala ya, jadi kalau ada anak ya relatif di bawah umur waktu itu bawa mobil ya, tidak dihukum, kemudian melakukan tindakan apapun itu namanya, kalau pelanggaran hukum ya karena dia mengemudi di bawah umur ya, kemudian mengakibatkan kelalaian, mengakibatkan kematian. Tapi bagaimana dengan istilah damai? Ada, karena di Bogor setelah anak itu membacok itu orang tuanya datang ke rumahnya minta maaf. Nah, sering kemudian oleh karena adanya imbalan uang, kompensasi yang diberikan, kemudian kasus hukumnya dianggap tidak ada lagi, selesai karena kedua belah pihak sudah berdamai. Itu dalam perspektif hukum dimungkinkan damai itu walaupun ada korban yang meninggal. Ya karena saya di kriminolog, maka saya tidak sepakat dengan cara-cara itu. Kenapa? Ya bayangkan tadi relasi kuasa bekerja kan. Ya, tapi keluarga korban menerima. Ya menerimanya tentu dengan tanda kutip bahwa dia dalam situasi yang tidak tenang, tidak bisa memikirkan secara cukup jernih, ya. Atau tidak punya kemampuan juga untuk melawan. Betul, ya. Okay. Jadi mestinya dalam hal ini negara masuk. Jadi dalam situasi seperti itu negara masuk. Apa yang diharapkan dari negara kalau negara masuk? Itu masuk? mestinya pertama-tama kepolisian ya, untuk kemudian menjadi penengah yang tadi mediator yang balance sehingga relasi kuasa kemudian tertutupi. Permasalahannya adalah bahwa kemudian ketika bicara mengenai negara CQ kepolisian, maka seringkali kemudian lalu polisi siapa yang masuk, ya, pangkatnya apa, ya, seringkali kita kemudian diganggu juga dengan masalah seperti itu. Harusnya kita sebagai masyarakat tidak peduli pangkatnya apapun, ketika dia polisi maka kemudian dia adalah living law, hukum yang hidup begitu ya. Iya. Nah, di satu pihak kita harusnya berekspektasi seperti itu, tapi juga di pihak lain ketika polisi yang datang misalnya hanya brigadir, maka kemudian lalu dia tadi kalah lagi dengan pihak yang tadi mengajak damai di mana posisinya lebih tinggi tadi. Maka harus kemudian lalu perwiranya datang dan seterusnya. Nah, jadi dalam hal ini memang sayang sekali ya kita bicara mengenai power struggle juga nih. Ya. Ketika bicara mengenai damai tersebut sehingga sekarang ini banyak sindiran misalnya damai itu materai 10.000 loh gitu ya. Begitu dikasih materai 10.000 maka segala hal yang harusnya berakhir di penjara lalu kemudian bisa selesai. Betul sekali bahwa memang kita semua harusnya berusaha untuk tidak ke penjara. Karena penjara berkali-kali terbukti bukan sebagai tempat yang membuat orang baik, tapi malah menjadi sekolah kejahatan. Ya, dan apalagi kalau kita kaitkan dengan di mana lapas kita sudah kepenuhan, hanya bisa menampung secara fisik saja, tidak bisa mengadakan pembinaan dan seterusnya, maka sebaiknya memang begitu. Nah, tetapi nampaknya mekanisme diversi itu belum cukup matang di masyarakat. Alhasil kemudian tadi lebih banyak orang menyebutnya sebagai sinis tuh, Mas. Terima kasih. Oke, jadi ada pihak tetap yang dirugikan dengan istilah diversi ini ya, penyelesaian di luar hukum. Tapi karena itu diatur ya oleh Undang-Undang Peradilan Anak dan juga Perlindungan Anak, jadi mau tidak mau ya itu salah satu atau mungkin satu-satunya jalan yang bisa ditempuh ya. Lepas dari di belakang kemudian yang dimaksud dengan diversi itu adalah kompensasi seperti yang diceritakan Bu Retno. Tapi juga jangan lupa kalau misalnya ada kualitas tertentu pada kejahatannya, misalnya sudah menimbulkan luka serius, bahkan mati, ya RJ nggak bisa jalan lagi. Dia harus sudah terus bablas dengan peradilan pidana anak, ya, di mana anak kemudian lalu diperiksa di kepolisian, kejaksaan dengan cara berbeda, dan kemudian sampai di pengadilan juga dengan cara berbeda. Sampai kemudian juga di LPKA yang juga pada dasarnya adalah penjara anak yang sudah dibuat suatu modifikasi. Begitu. Nanti kita akan masuk ke situ ya, karena ada juga anak di atas 12 tahun yang bisa masuk di dalam lembaga pemasyarakatan khusus anak tadi ya, LPKA. Kalau kita berbicara ke KUHP ya, itu kan lebih kepada pembuktiannya harus korban ya, Pak Adrianus. Itu yang kemudian juga menjadi hambatan. Jadi bagaimana korban, ya apalagi korban anak, disuruh membuktikan bahwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap dirinya.